Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan ini insyaallah setiap bulannya insyaallah kita akan membaca dan mengkhatamkan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kitab ini saya pernah baca kepada guru-guru saya. Di antaranya saya membaca langsung satu lawan satu, baca satu orang di hadapan satu orang. Guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Saya baca langsung sama beliau sendirian. Jadi bukan baca umum seperti ini. Artinya apa? Memang belajar langsung kepada beliau kitab ini. Ketika saya masa khidmah di Hadramut, tukang jaga gerbang rumah beliau. Jadi ketika saya berkhidmah di sana, saya di sana tukang jaga gerbang. Jadi kalau ada tamu bukain, tamu keluar nutupin. Gitu. Iya. Jadi begitulah penuntut ilmu. Jangan dikira penuntut ilmu itu orang yang sudah menjadi pendakwah dulunya tidak berkhidmah kepada guru, tidak. Dulu juga kita berkhidmah. Bayangkan 17 tahun saya bersama guru-guru berdakwah, belajar bersama mereka. Artinya apa? Khidmahnya lama. Jadi sudah pernah ngerasain semua. Arti khidmah kepada guru, sabar kepada guru, kemudian terkadang rasa-rasa itu bercampur aduk, rasa senang, rasa gembira, terkadang kecewa, terkadang suudzon, terkadang itu semua sudah pernah kita rasakan karena mereka mentarbiyah, mendidik kita dengan pengetahuan mereka. Terkadang kita tidak sampai saja kepada otak kita. Terkadang sesuatu yang aneh bagi kita, izin mau wirid nggak dikasih, gitu. Kan nggak masuk akal. Mau zikir, mau wirid, izin nggak dikasih. Artinya apa? Mereka mengetahui sesuatu yang terkadang kita tidak tahu, namun itu adalah tarbiyah, didikan dari mereka kepada kita karena mereka paham sesuatu yang terkadang kita nggak nyampe otak kita kepada hal tersebut. Nah, jadi insya Allah pengajian ini pengajian bersanad karena guru saya juga membaca dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca khususnya kitab Bidayatul Hidayah, membaca kepada guru-guru mereka sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi seakan-akan kalau kalian belajar daripada guru yang bersanad, ini pengarang langsung ngomongnya sama kalian. Jadi seakan-akan ini pengarangnya ngomongnya langsung sama kalian karena memang dia ngarang untuk murid-muridnya baca kepada murid-muridnya dan seterusnya sampai kepada kita insyaallah yang diaku oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai murid-murid beliau. Beliau ini lahir tahun 450 Hijrah. Jadi sekitar 450 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi jadi masih bau-bau Rasulullah ada masih gitu ya. Jadi rasa-rasa di zaman Rasulnya itu masih ada. Baru sekitar 500 tahun lah. 400 tahun dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. 300 sekian tahun, 390 tahun lah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau lahir pada tahun berapa? 450 Hijrah. Hitungan kalender hijrah ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi kalau disebut tahun ketiga hijrah, terjadi peperangan Badar tahun 3 hijrah. Artinya ketika Rasulullah sudah 3 tahun tinggal di kota Madinah. Peperangan Khandaq terjadi pada tahun kelima dari hijrah. Artinya ketika itu Rasulullah sudah 5 tahun tinggal di kota Madinah. Dan umur Rasulullah ketika hijrah 53 tahun. Artinya kalau tahun kelima peperangan Khandaq, ketika itu Rasulullah berusia berapa? Ayo, 53 tambah 5 berapa? 58. Rasulullah wafat tahun ke-10 dari hijrah. Rasulullah berarti tinggal sudah berapa tahun di kota Madinah? 10 tahun. Rasulullah hijrah ketika itu usia berapa? 53. Berarti ketika Rasulullah wafat usianya berapa? 63. Ya kan begitu, Gampangannya begitu. Sebenarnya gampang sejarah itu ya.
Gampang sekali, tinggal diputer-puter aja otak kita. Padahal hitungannya gampang, 1 tambah 1 2, ya nggak beda. Al-Imam Al-Ghazali beliau lahir tahun 450 Hijrah. Berarti setelah 450 tahun dari kejadian hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini jauh, lahirnya di daerah Khurasan, Khurasan, satu daerah, ya. Ketika itu Khurasan adalah tempat ilmu, tempat ulama, karena banyak sekali para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Dan beliau memiliki ayah yang soleh, karena umumnya ayah yang soleh akan menjadikan anak cucu sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Kalaupun bapaknya itu tidak alim tapi soleh, dekat kepada ulama, janji Allah, janji Rasulnya, anak cucunya pasti ada yang jadi ulama, gitu. Karena kemauan yang kuat dari seorang ayah yang soleh. Karena kekayaan harta dan semisalnya, tahta juga tidak akan menjadikan manfaat bagi kita. Paling lama 100 tahun hilang sudah, ya. Paling lama 100 tahun hilang. Sesuatu yang kita usahakan pagi, siang, sore, malam, kita capek-capek, ujung-ujungnya 100 tahun hilang. Itu juga kalau hilang enak, Tapi kalau jadi alat perebutan anak-anak kita, nah itu jadi apa? Jadi celaka. Ujung-ujungnya anak-anak kita bukan ngingetin doa kepada kita, sesuatu yang kita sudah capek cari untuk mereka ternyata menjadi penyebab bertengkarnya anak-anak cucu kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ilmu senantiasa bermanfaat. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tahu sekarang mungkin manfaat saya punya anak, saya punya cucu ulama itu belum kelihatan. Saya takut masih dunia mereka kekurangan. Tapi tolong jadikan salah satu dari antara cucu saya adalah seorang ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, sehingga saya memiliki pahala yang besar dan mengalir kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal. Jadi beliau lahir di Khurasan dari seorang ayah yang saleh. Dan ayahnya terkenal, dia tidak pernah mau makan kecuali dari hasil jerih keringatnya sendiri, terkenal begitu. Bikin suf, kain suf itu kain kain dari kulit kambing tuh, bikin dijual begitu, jadi bapaknya itu juga orang dagang dan senantiasa berharap supaya anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan setelah beliau mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan fiqih secara sedikit saja, tidak banyak, sebelum meninggal beliau mencari seorang guru dan berpesan, wahai guru, wahai syekh, tolong saya amanatkan engkau, wasiat terakhir saya, tolong ini ada uang sedikit, tolong jadikan anak saya sebagai ulama. Jadi ada seorang ustadz, dia dekati ustadz tersebut, diberikan uang, diberikan maunah, diberikan keperluan untuk anaknya Al-Ghazali untuk belajar. Dia bilang, saya punya anak 2 ini, Muhammad sama Ahmad, kamu didik dia, tolong sekali, ini wasiat terakhir saya, karena saya berharap anak saya ini menjadi ulama. Ternyata orang yang dititipkan tersebut amanah. Akhirnya dia mengajar Imam Al-Ghazali sampai uang Imam Al-Ghazali itu habis. Uang yang dititipkan itu sampai habis. Ketahuilah, katanya, sesungguhnya saya ini ngasih makan, ngasih minum, belikan kitab dan lain sebagainya bukan dari hasil saya, tapi bapak kamu yang memberikan wasiat kepada saya. Sampai sekarang saya ini nggak punya harta, saya orang miskin, saya nggak memiliki apa-apa, saya nggak memiliki harta, tapi ini adalah wasiat dari orang tua kamu, dari ayah kamu, sehingga alhamdulillah beliau pun lulus dan menjadi orang yang sukses, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Imam Al-Ghazali mengatakan, dulu pondok-pondok, pesantren-pesantren itu enak. Orang yang miskin mondok gratis, punya makan, dapat minum, dapat baju. Jadi sebagian orang mondok itu bukan gara-gara pengen dapat ilmu, tapi dapat dapat makan, dapat pakaian, dapat santunan. Sama sekarang juga begitu kan. Banyak pondok-pondok yang dibantu, menjadikan sebagian orang mengejar adanya pondok bukan gara-gara anaknya biar belajar, bukan jadi orang alim, tapi lumayanlah meringankan beban orang tuanya. Hasilnya hasilnya juga ilmunya nggak dapet.
Tapi Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan talabtul ilma li ghairillah. Saya ini mondok bukan gara-gara pengen dapat ilmu. Tapi setelah duduk di pengajian, kebetulan Allah Subhanahu wa taala jadikan saya orang yang mendengar, Allah kasih taufik, akhirnya apa? Ilmu itu enggan kecuali menjadikan ilmu tersebut untuk Allah. Yang pertama, niatnya bukan untuk Allah. Saya mau ikut kajian lah, ngapain? Duduk-duduk aja, ngopi, dikasih ngopi gratis, enak nih. Ngapain? Ketemu aja sama teman silaturahmi. Ngapain? Iseng-iseng aja lah. Ngapain? Nggak enakan sama yang ngundang. Suruh ngapain? Banyak sekali alasannya. Tapi sudah sampai di tempat kajian, mendengarkan pengajian, akhirnya hatinya berubah menjadi orang yang merasakan kenikmatan daripada apa yang dia dengarkan, sehingga membawa kepada dia perubahan menjadi orang yang soleh. Itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh, tapi memang umumnya begitu. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Saya mencari ilmu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, karena manusia. Jelas-jelasan begitu. Tapi ilmu enggan untuk menjadikannya kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham tuh? Jadi Imam Al-Ghazali itu dari semenjak masa kecil memang sudah dididik dengan didikan yang baik. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa beliau pertama kali belajar dari teman ayahnya yang diberikan wasiat tadi, ya. Kemudian bersama saudaranya, adik kakak beliau. Imam Ghazali namanya Muhammad, kakaknya namanya Ahmad. Akhirnya belajar sampai beliau belajar di Tus kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan kepada Abi Nasr Al-Ismaili. Ini semua di Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang mungkin masuk ke daerah Iran, masuk ke daerah Iran. Dulu Persia, dulunya Persia. Itulah Imam Al-Ghazali. Akhirnya beliau sampai ke Naisabur, belajar dari seorang imam terkenal namanya Imamul Haramain. Nah, ini awal dari munculnya nama Imam Al-Ghazali. Beliau karena beliau murid daripada Imamul Haramain. Al-Imamul Haramain. Menghafalin Quran, serius belajar sampai beliau menjadi orang yang betul-betul alim, dan beliau menjadi seorang imam pada masanya. Karena beliau adalah orang yang lebih nampak kemuliaannya dibanding teman-temannya yang lain. Sampai Al-Imam Al-Ghazali, gurunya sendiri mengatakan, Al-Ghazali bahrun mughdiq. Ghazali murid saya ini lautan ilmu. Masya Allah. Kemudian beliau katakan, walakinnahu lam yasil ila tilka ad-daraja al-'aliyah bil huwaina bal bi'azimil jiddi wal ijtihad wa tahdzibin nafs wa riyadatiha. Katanya, tapi murid saya Ghazali ini bisa menjadi lautan. Ini bukan teman yang muji, bukan adik kelas yang muji, bukan murid-murid yang muji, tapi guru sekelas Imamul Haramain, imam ulama di Mekah Madinah. Bayangin, artinya imam ulama dunia. Memuji muridnya dan mengatakan apa? Murid saya ini lautan ilmu yang tidak ada tepinya. Tapi kata-kata Imam Al-Haramain, tapi dia tidak sampai kepada derajat itu dengan mudah. Karena dia sampai kepada derajat itu dengan susah payah. Dengan dua hal, yang pertama semangat belajar, yang kedua semangat membersihkan hati. Jadi semangat belajar saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang itu alim, betul-betul alim, tapi dia harus memperhatikan hatinya juga. Dua hal ini adalah apa? Rukun untuk menjadi seorang ulama. Jadi yang pertama rajin, yang kedua apa? Membersihkan hati. Pembersihan hati dengan berzikir kepada Allah, memandang kepada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Memandang kekurangan kita, semua serba kekurangan. Kita tidak memiliki apapun. Kita ini adalah hamba yang lemah. Hal-hal tersebut bisa menjadikan seorang sampai kepada Allah selain dengan bersungguh-sungguh. Terkadang ada orang yang maunya zikir-zikir saja, bersihkan hati, tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak ada semangat, juga nggak bisa dapat. Itu hasilnya bakalan jadi gila. Kadang-kadang ada orang yang gila begitu. Karena apa? Karena dia fokus, wah hati saya ini nggak benar, saya ini orang kotor, tapi bukan dengan ilmu, maka hasilnya juga tidak baik. Atau orang yang bersungguh-sungguh, yang penting saya dapat ilmu. Intinya buat apa? Intinya biar kalau misalnya ada orang yang nanya, saya bisa jawab. Nanti kalau misalnya ada orang yang ngajakin debat, saya bisa jawab. Orang seperti ini, orang Rasulullah mengatakan, man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw liyukabira bihi ulama
Menuntut ilmunya untuk biar apa? Wah, biar kalau ada ulama saya jadi ulama juga. Biar kalau ditanya saya bisa jawab. Biar saya nggak malu, biar saya bisa dihormatin, biar saya orang seperti ini Allah akan berikan siksaan di neraka. Artinya dua hal ini saling melengkapi satu sama lain, kesungguh-sungguhan di dalam belajar dan kesungguh-sungguhan di dalam pembersihan hati. Keduanya itu nggak bisa berpisah satu sama lain. Akhirnya beliau pun menjadi ulama yang top, ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Ghazali, karena semangatnya di dalam belajar dan semangatnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karangan-karangan beliau, di antaranya kitab yang kita sedang belajar ini, di antaranya namanya apa? Al-Bidayah. Bidayatul Hidayah. Beliau ini tawadhu'nya luar biasa. Ada orang pengen baca kitab beliau ini sama beliau, Imam Al-Ghazali. Saya pengen belajar kitab Imam Al-Ghazali sama Imam Ghazali. Kata beliau, kalau belajar oke, katanya. Tapi kalau nasihatin kamu, saya nggak ngelihat diri saya pantas untuk memberikan nasihat. Kalau ngajar copy paste istilahnya dari kitab, kemudian menjelaskan kepada kamu oke. Tapi kalau untuk mengajar, saya tidak menganggap diri saya orang yang pantas untuk memberikan nasihat. Karena nasihat itu adalah zakat, kata beliau. Zakat itu harus sampai nisab. Nisab itu harus melakukan amalnya. Bagaimana saya belum mengamalkan satu ilmu, bagaimana saya bisa memberikan kepada kalian ilmu tersebut? Sama seperti zakat tadi. Orang yang tidak sampai nisabnya, bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat? Gitu. Dan orang yang tidak memiliki baju, bagaimana dia bisa menutup auratnya? Bagaimana dia bisa menutup aurat? Orang nggak punya sesuatu yang nggak bisa memberi. Gitu ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki baju, mana mungkin dia bisa menutupi aurat orang lain. Nah, kita insyaallah bakalan mulai nasihat Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Anggap bahwa pengarang ini mengatakan langsung kepada antum, karena insyaallah kita bersanad kepada pengarangnya langsung kepada kita. Insyaallah Allah memberikan manfaat daripada keilmuan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Ghazali setelah beliau mengucapkan hamdalah salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya setelahnya. Jadi umumnya pengarang atau pemberi nasihat, pemberi mau'idhah atau orang Islam siapapun yang pidato itu dianjurkan untuk membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahnya kalaupun di dalam hati istilahnya nggak apa-apa. Tapi hamdalah itu harus dijelaskan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Kemudian salawat, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, itu enggak pernah ditinggal sama Rasulullah. Hamdalah, salawat sama amma ba'du. Salawat sama amma ba'du. Kalau assalamualaikum boleh kita mengucapkan salam, karena itu adalah tahiyyatuhum fiha salam. Itu adalah ucapan orang muslim kepada muslim yang lainnya. Tapi di dalam khutbah, Rasulullah pun tidak salam. Rasulullah yang terpenting apa? Hamdalah, salawat, kemudian apa? Amma ba'du. Kemudian beliau menasihati kita. Apa nasihat beliau? Fa'lam, ketahuilah. Ayyuhal harisu 'ala iqtibasil ilm, orang-orang yang semangat nyari ilmu. Kayak insyaallah saya dan kalian juga termasuk orang-orang yang semangat di dalam mencari ilmu. Ini nasihat untuk kita yang semangat mencari ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa fardhat ta'attushi ilaih. Orang yang menunjukkan bahwa dirinya betul-betul ingin bertambah ilmu dan haus untuk mendapatkan keilmuan tersebut. Sekarang saya mau nasihati, kata Imam Al-Ghazali. Nasihat saya pertama, coba tanyakan kepada diri kalian. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah, kalau yang kamu tuju dari menuntut ilmu atau hadir kajian itu hanya untuk al-munafasah. Satu, al-munafasah itu apa? Berlomba-lomba, biar saya yang lebih pintar dari orang lain, biar saya yang memiliki pengalaman lebih hebat dari orang lain. Wal mubaha, dan pamer. Wah, saya mau nunjukin ke orang-orang kalau saya punya ilmu, atau saya hadir kajian, atau saya menjadi orang yang hebat. Wat taqaddum 'alal aqran, dan kalau niat kamu itu lebih
berada di satu posisi di depan sahabat-sahabat kamu, maksudnya lebih hebat, wastimalata wujuhin nasi ilaik, dan supaya semua orang itu nengoknya ke kamu gitu. Maksudnya jadi perhatian sebagian orang, wah ini ustadznya keren nih, wah ini ustadznya cakep nih kalau ngomong nih, wah ini ustadznya ini menarik nih, wah ustadznya. Kalau tujuan kamu biar jadi ustadz, biar seperti itu, wajam ahtamid dunia, dan jadinya kamu ustadz itu atau seorang kiai atau seorang pemuka agama yang kamu inginkan wajam ahtamid dunia, untuk supaya mengumpulkan harta kekayaan. Jadi yang pertama untuk apa? Untuk berlomba-lomba, untuk sombong, untuk lebih berada satu posisi di depan teman-teman kamu, untuk supaya dilirik manusia, dan untuk supaya kamu mengumpulkan dunia dengan keilmuan kamu. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik. Ketahuilah bahwa kamu salah satu di antara orang yang berusaha untuk menghancurkan agama kamu. Nasihat pertamanya berat nih Imam Ghazali ya. Kita mau belajar, ini pertama kali yang diajarkan oleh beliau, entar dulu, ente mau belajar sama mana? Ketahuilah, kalau kamu mau belajar itu untuk apa? Untuk biar lebih hebat dari teman-teman kamu, supaya orang ngelirik kamu, atau untuk supaya kamu mengumpulkan dunia, ketahuilah bahwa kamu salah satu penghancur agama kamu. Allah, wa ihlaki nafsik, dan kamu adalah penghancur diri kamu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunya, dan kamu adalah orang yang menjual agamamu dengan dunia kamu. Jadi takut duluan nih kalau mau baca kitab Imam Ghazali nih. Kalau kita biasanya apa? Ketahuilah menuntut ilmu itu keutamaannya besar. Kalian duduk di tempat ilmuwan itu kalian bakal mendapatkan pahala segala macam. Kalau Imam Ghazali enggak. Ente mau belajar, ketahuilah bahwa ente ini salah satu penghancur agama ente. Kalau niat kamu itu adalah untuk sesuatu yang saya sebutkan tadi. Fa safqatuka khasirah. Ketahuilah bahwa duduknya kamu atau perjanjian kamu bersama guru kamu itu adalah sesuatu yang merugi. Wa tijaratuka ba'irah, dan bisnis kamu ini adalah bisnis yang pahit begitu ya. Kamu enggak bakalan dapat apa-apa begitu daripada pengajian kamu. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan ketahuilah guru kamu yang mengajarkan kamu agama itu termasuk salah seorang di antara orang yang membantu maksiatnya kamu, karena dia menghancurkan agamamu gara-gara guru kamu. Allah. Jadi kata beliau apa? Seorang guru itu, misalnya saya seorang guru mengajarkan kepada murid saya ajarkan Al-Quran, saya ajarkan hadis, tapi murid saya menjual Al-Qurannya dan hadisnya karena fatwa-fatwa yang dia inginkan supaya dia mendapatkan, saya dapat dosanya sampai hari kiamat. Kenapa? Walaupun niat saya baik, tapi saya mengajarkan kepada orang yang tidak pantas untuk diajarkan. Makanya sebagian ulama itu pilih-pilih cari murid. Kenapa? Karena takut muridnya ini menjadi orang yang sesat dan dia dapat dosanya. Kenapa? Karena dia ikut andil di dalam jadinya ini murid faham agama tapi fahamnya keblinger. Dia gunakan naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ini hebat sekali. Makanya Imam Ghazali itu luar biasa sekali. وهو كبائع سيف من قاطع الطريق ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. Sama kata beliau umpamakan seperti penjual pedang dari perampok. Orang perampok nih dapat pedangnya dari mana? Dari penjual pedang tersebut. Maka penjualnya itu kalau dia tahu si perampok ini akan menggunakan sesuatu kepada sesuatu yang tidak baik, maka dia juga dapat dosanya. Sama seperti pengajar ketika dia mengajarkan kepada muridnya, kemudian muridnya menjadikan ilmu tersebut untuk alat menjadikan dia menjual agamanya, maka kamu juga termasuk orang yang mendapatkan dosanya, karena orang yang membantu orang lain bermaksiat walaupun dengan syatri kalimah, walaupun dengan satu kata, maka dia serupa seperti orang yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Pak, saya mau tanya Pak, di sini klub malam di mana? Oh, belok aja, belok kiri itu di depannya. Dosanya sama seperti kamu masuk berada di dalam, nggak ada beda. Sama kayak kamu berada di dalam. Kenapa? Karena kamu ikut andil walaupun bisyatri kalimah. Bang, jalan ke tempat ini di mana Pak? Dikasih tahu.
Artinya apa? Dia ikut andil di dalam dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat kepada kita semua apa yang telah diajarkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazali, dan insya Allah kita mendapatkan madad manfaat. Karena apa? Karena kata-kata yang dikeluarkan dari Imam Al-Ghazali jelas sekali ikhlas. Oleh karena itu nusuk ke dalam hati. Kelihatan orang ikhlas sama orang yang cari sesuatu itu beda. Orang kalau ikhlas di dalam menasihati atau memberikan masukan, tentu akan menjadikan hati kita bergetar. Waduh, iya ya, benar juga ya. Setidaknya apa? Sadarlah sedikit, walaupun udah keluar majelis lupa lagi. Itu diantara tanda ikhlas orang yang menasihati kita, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua.